Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Israf Ismail. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi, eh, RUU perampasan aset adalah usulan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penyitaan atau perampasan aset yang diduga hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, selanjutnya adalah urgensi rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lain. Yang kedua adalah untuk menjawab kendala hukum yang sering memperlambat pengembalian kerugian negara. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa aset hasil kejahatan tidak disembunyikan atau hilang sebelum proses hukum selesai. Itu adalah urgensi rancangan undang-undang perampasan aset. Selanjutnya itu adalah landasan hukum. Yang pertama adalah ada konstitusi yang dimana termuat dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kemudian pasal 28H ayat 4, setiap orang berhak atas harta benda yang sah dan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua adalah hukum yang relevan yang dimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Itu adalah landasan hukum terkait pemberantasan korupsi. Selanjutnya itu adalah tujuan rancangan undang-undang perampasan aset. Yang pertama adalah untuk mengembalikan aset negara yang hilang akibat kejahatan. Yang kedua adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana ekonomi atau korupsi. Yang ketiga yaitu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Dan yang keempat yaitu untuk menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mitigasi tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya itu adalah poin-poin penting dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Yang pertama adalah jenis aset yang dirampas, yaitu adalah aset bergerak dan tidak bergerak seperti uang, properti, kendaraan, dan surat berharga. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana yang terkait, di mana korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, narkotika, dan tindak pidana berat lainnya. Dan yang ketiga adalah pengelolaan aset yang dirampas, yaitu aset yang dikelola oleh lembaga negara seperti Kementerian Keuangan untuk kepentingan publik. Itu adalah poin-poin penting dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, selanjutnya itu pembahasan terakhir adalah penyebab rancangan undang-undang perampasan aset belum disahkan hingga sekarang. Yang pertama adalah prioritas legislasi. Jadi, di anggota DPR belum menjadi prioritas dalam membahas rancangan undang-undang perampasan aset ini, sehingga rancangan undang-undang perampasan aset ini belum disahkan dan belum dibahas dalam sidang DPR. Kemudian adalah dinamika politik. Jadi beberapa anggota DPR memiliki pandangan yang berbeda sehingga membutuhkan kajian lebih mendalam terkait rancangan undang-undang perampasan aset ini sehingga tidak terjadi kontroversi di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah membutuhkan kajian mendalam. Jadi rancangan undang-undang perampasan aset ini beberapa anggota DPR berpendapat bahwa untuk mengkaji lebih mendalam terkait RUU perampasan aset ini sehingga lebih mengetahui lebih mendalam lagi rancangan undang-undang perampasan aset ini. Dan yang keempat yaitu belum masuknya RUU dalam prolegnas prioritas. Jadi rancangan undang-undang perampasan aset belum menjadi prioritas dalam program legislasi nasional sehingga RUU ini belum dibahas dan disahkan oleh anggota DPR. Nah, itulah 4 penyebab kenapa rancangan undang-undang perampasan aset ini belum disahkan hingga sekarang.